Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam saya ucapkan kepada Bapak Dr. Syamsul Arif MPD dan Ibu Lasena Sialagan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Perkenalkan, saya Widya Oktavianti dengan NIM 2203 1111036, kelas reguler B 2020, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah laporan penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan Keterampilan Membaca Intensif Melalui Poin bagi Siswa Kelas 6 SD Negeri Mojo, Kecamatan Sragen, tahun pelajaran 2009-2010, yang diteliti oleh Sri Suryanti dari program PJJ S1 PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta tahun 2009. Adapun 5 poin penting yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh sang peneliti sampai dia melakukan PTK? Nah, sang peneliti melakukan observasi. Memang tidak dijelaskan atau tidak dituliskan secara terang-terangan bahwa sang peneliti melakukan observasi. Hanya saja jika dilihat dari data yang tertera, bahwa kemampuan membaca siswa SD Negeri Mojo masih kurang dalam pelajaran bahasa Indonesia, khususnya aspek membaca intensif karena rata-rata hasil ulangan 6,15, yaitu yang mendapat nilai 8 ada 6 anak, nilai 7 ada 11 anak, nilai 6 ada 12 anak, dan nilai 5 ada 5 anak, dan nilai 4 ada 6 anak, dari jumlah 39 siswa. Sedangkan kriteria menuntaskan minimal pada mata pelajaran bahasa Indonesia adalah 67. Nah, dari hasil observasi tersebut, ditemukan sebuah masalah berupa kurang optimalnya kemampuan membaca siswa yang disebabkan oleh belum dikuasainya teknik-teknik membaca. Nah, menurut sang peneliti pula, siswa masih melakukan kebiasaan-kebiasaan membaca yang salah. Misalnya, siswa melakukan pengulangan, hanya berfokus pada satu kata tertentu, dan juga membaca menggerakkan bibir yang dikira akan sangat mengganggu pemahaman terhadap isi bacaan. Dengan adanya masalah tersebut, jadi peneliti memilih teknik poin, yaitu teknik membaca dengan langkah-langkah purpose, menentukan tujuan, overview, membaca sekilas, interpret, menafsirkan, note, membaca, dan tes atau melakukan pengujian. Poin kedua, yaitu bagaimana kecermatan peneliti dalam penyusunan teori. Nah, menurut saya, peneliti ini cukup cermat karena menggunakan teori yang relevan, seperti teori terkait membaca intensif, isi bacaan, membaca ulang, dan membaca ulang. Dan teori yang digunakan juga cukup mutakhir karena mencantumkan teori dari tahun 2000-an awal, yang mana penelitian ini dilakukan pada tahun 2009 dan rata-rata teori yang digunakan pada tahun 2005, yaitu berarti 5 atau 4 tahun terakhir. Akan tetapi, ada beberapa teori yang digunakan yang belum mutakhir seperti yang di teori tarigan pada tahun 1986 yang harusnya bisa diganti dengan teori yang lebih terbaru. Nah, kita masuk pada poin ketiga, yaitu teknik pengumpulan data dan instrumen yang digunakan. Nah, pada penelitian ini, eh, peneliti melakukan perekaman mengenai segala proses dan kegiatan yang terjadi selama tindakan dengan menggunakan format atau belangko pengamatan. Nah, observasi ini dilakukan pada siswa dan guru. Akan tetapi, pada penelitian ini, peneliti tidak mencantumkan lampiran berupa instrumen penelitian yang digunakan. Harusnya peneliti bisa mencantumkan seperti apa format atau belangko pengamatan tersebut. Nah,
Yang keempat, adapun proses pelaksanaan tindakan setiap siklus. Oke. Nah, pada proses pelaksanaan tindakan setiap siklus ini, eh, peneliti melakukan dua siklus, yang pada siklus pertama itu terdapat tahap perencanaan yaitu menyusun RPP, yang kedua mempersiapkan fasilitas dan sarana pendukung yang berupa teks membaca intensif, soal kemampuan membaca dan lembar jawaban. Yang ketiga menyiapkan lembar observasi, yang keempat melaksanakan tindakan, dan yang kelima melakukan observasi. Nah, di antara kedua siklus tersebut tidak ditemukan perbedaan pada tahap pelaksanaan pada setiap siklus. Pada refleksi siklus pertama pula, dikatakan bahwa masih terdapat 12 siswa belum aktif mengikuti pembelajaran membaca. Dan untuk rencana perbaikan di siklus selanjutnya, peneliti mengatakan bahwa peneliti mencantumkan bahwa pembelajaran membaca intensif pada siklus 2 perlu ditekankan mengenai teknik poin dalam membaca. Perlu ditegaskan pula bahwa frekuensi latihan membaca perlu ditingkatkan sehingga siswa memiliki keterampilan membaca dengan baik. Dengan adanya rencana perbaikan lanjutan tersebut, pada siklus 2 ini pembelajaran membaca intensif dengan teknik poin dapat berjalan dengan lancar. Hal ini ditemukan bahwa pada sebelumnya itu pada siklus pertama terdapat 7 siswa yang masih belum mencapai nilai minimum. Dan pada siklus 2 ini hanya tersisa 3 orang saja siswa yang belum mencapai nilai minimum. Jadi dapat dikatakan pula bahwa siswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan aktif, teknik poin sudah dikuasai dan telah diterapkan dengan baik oleh siswa. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin terakhir mengenai teknik analisis data. Pada penelitian ini, peneliti melakukan menggunakan dua jenis penelitian. Yang pertama, jenis penelitian kualitatif, berupa hasil kemampuan membaca intensif siswa yang diuraikan pada tabel dan bagan. Berikut dapat kita lihat bersama pada layar tabel dan bagannya. Nah, yang kedua, penelitian kuantitatif yang berupa hasil tes pemahaman isi bacaan berupa tabel berisi data pesanan. Dapat kita lihat pula bersama pada layar. Nah, hanya saja karena tidak dicantumkannya tadi format instrumen penelitian, maka tidak bisa dimengerti bahwa angka-angka ini dari mana asalnya dan juga apa pula indikator penilaian pada setiap tes dan observasi. Baik, sekian saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.